Gue pengen lu coba tanya ke diri lu sendiri ya, siapa orang yang paling capek yang lu itu kenal? Capeknya ini bukan secara mental, tapi secara fisik. Jadi setiap kali dia bekerja, ya dia kerja keras banget secara fisik, tapi pulang-pulang dia itu udah nggak ada energi atau tenaga lagi, dia cuma bisa makan terus saya bobo. Terusnya besok lagi kerjanya lagi. Sekarang pertanyaannya, orang yang lu bayangin ini, apakah dia itu orang kaya atau enggak? Jawabannya itu enggak. Ini pertanyaan yang aneh banget. Dan ini terjadi di ekonomi modern zaman sekarang. Dimana orang yang capek itu belum tentu jadi orang yang kaya. Padahal ya kita dari kecil itu selalu diajarin sama satu equation ini, di mana orang yang kerja keras itu sama dengan kaya. Orang yang capek ya itu sama dengan akan mendapatkan hasil. Orang yang disiplin itu pasti naik level. Tapi menurut gua sekarang di ekonomi zaman sekarang ya, di keadaan Gen Z sekarang gitu, ini equation ini atau pola ini udah nggak berlaku sama sekali. Di mana kerja keras itu udah bukan lagi sama dengan kaya. Kerja keras itu justru the bare minimum ya, dan capek itu bukan berarti lu jadi orang kaya. Capek itu justru lu jadi orang yang paling bawah. Dan ini yang nggak pernah diajarin di sekolah ya, dimana sekarang orang yang bekerja paling capek, orang yang bekerja paling keras itu justru akan jadi orang yang paling stuck atau orang yang nyangkut di hidupnya. Dan sepanjang 7 tahun perjalanan gue ini ya, gue itu belajar baik banget tentang hasilin uang. Dan kemarin gue itu buat video tentang 6 level dari cara kalian menghasilkan uang. Nah sekarang pertanyaannya, lu yang bagian mana? Ya lu di level 1 atau level 6? Again, nggak semua orang itu harus ke level 6, tapi at least lu bisa keluar dari level 1 sama level 2. Level pertamanya itu tenaga. Dan dalam video ini gue pengen breakdown ke kalian secara detail, karena video kemarin itu nggak cukup tentang level menghasilkan uang pakai tenaga kalian. Dan gimana cara kalian naik level ke level kedua. Gue kemarin bilang ya, kalau 99% orang itu nyangkut antara di level 1 atau di level 2. Level 1 itu tenaga. Lu menjual tenaga lu untuk mendapatkan uang. Linknya itu ada di deskripsi bawah kalau lu pengen nonton videonya dulu. Jadi level 1 yang gue bilang tadi itu tenaga sifatnya ya. Jadi kurir, ini jual tenaga lu, OB, driver ojol, tukang bangunan, asisten rumah tangga, pokoknya semuanya itu sifatnya itu yang menukar tenaga untuk mendapatkan uang. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen clear out dulu kalau gue itu nggak ngejudge orang yang ada di level ini, di level menghasilkan uang ini. Gue yakin mereka itu bekerja lebih keras dari gue, ya bahkan jauh lebih capek daripada gue, dan fisik mereka ya itu jauh lebih kuat daripada gue pribadi. Jadi gue itu justru respect sama mereka. Tapi di sini ya, gue pengen kasih tau ke lu kalau kecapean lu, jumlah kecapean lu sama jumlah bekerja keras lu itu nggak ditranslate atau nggak punya korelasi dengan seberapa kaya lu. Karena kalau bekerja keras itu pasti sama dengan jadi orang kaya, maka yang gue bilang tadi, kuli, tukang bangunan, ojol, dan sebagainya, ya itu udah punya duit miliaran, triliunan. Tapi kenyataannya sekarang ya, ojol itu hidupnya itu middle class dan cenderung pas-pasan. Tenaga itu merupakan salah satu aset yang nilainya itu depresiasi atau menurun. Kalau kita cek saham itu bisa naik, jadi dari tahun ke tahun itu bisa naiknya itu kok eksponensial. Properti itu bisa naik, skill yang lu jual itu bisa naik. Ya, tapi tenaga lu dari tahun ke tahun itu menurun sifatnya. Jadi kalau kita bilang ini lo gitu ya, di umur 20 gitu ya, versus lu nanti di umur 30, nanti ada lu lagi di umur 40, lu lagi di umur 50, ya. Ini tenaga lu atau yang lu bisa jual, ya ini semakin berkurang. Mungkin sini lu dibayar itu $10, tapi gara-gara lu semakin tua, ya, tenaga lu ini semakin limited. Lu dibayarnya misal cuma $8, ya. 40 lu dibayarnya cuma $6. Umur 50 dibayarnya $4 gitu. Berbeda dengan lu jualnya itu skill contohnya. Kalau yang jual skill di umur 20 bisa aja dapatnya $10. Tapi seiring waktu berjalan lu dapat yang namanya itu experience atau pengalaman gitu. Jadi ini bisa aja lu dapatnya $12, di sebelah sini dapatnya $14, sebelah sini dapatnya $16. Jadi ini skill, ya ini tenaga. Orang yang tenaga ini itu nyangkutnya itu sini karena mereka itu punya satu masalah yang sama. Tenaga itu depresiasi. Skill itu kayak age like wine kita ibaratnya ya. Jadi wine itu semakin lama semakin enak, semakin mahal. Sedangkan tenaga yang lu punya sebelah sini semakin lama semakin berkurang, 20%, 20%, 20% setiap harinya. Bahkan setelah umur 25 atau setelah umur 30 ya, lu itu udah nggak bisa menjual tenaga lu sebaik itu juga. Tapi kalau misal lu itu seorang programmer, misal sebelah sini, programmer di umur 20 ya mungkin cuma punya skill segini. Tapi seiring waktu dia berjalan, dia itu akan improve terus. Ya, dia bisa belajar coding skill baru gitu ya, dia bisa dapat pengalaman baru. Tapi kalau lu tenaga yang lu kerjakan itu angkat, ini bakal menurun ya karena waktu faktor lu, depresiasi lu. Gue juga percaya kalau lu di level 1, lu itu nggak punya yang namanya itu negotiating power. Lu nggak bisa nego sama sekali ya. Bayangin lu itu sebuah kuli ya. Lu bekerja 10 jam dibayar 100.000. Ketika lu minta ke mandor lu buat raise ya, oh tolong naikin dong 10 jam gue pengen dibayar 120.000.
Jawabannya apakah bisa? Jawabannya enggak. Justru mandornya alias orang yang rekrutnya itu bakal lihat di antriannya ada banyak banget orang di luar sana yang pengen kerja juga 10 jam, tapi ya nggak usah dibayar 100.000, bayar itu 80.000 aja. Jadi ini kita ngomongnya kayak pasar lelang kebalik gitu ya. Justru orang yang dibayar itu atau minta bayaran paling rendah itu justru jadi orang yang paling menang. Kalau pasar lelang biasa ya ini lu nawarnya semakin tinggi itu yang biasa diambil. Ya misal ada lukisan, lu nawar semakin tinggi ya yang makin tinggi yang diambil gitu. Tapi kalau sekarang di sebelah sini, ini skillnya itu sebuah skill yang kalau lu semakin tawar semakin rendah, ya lu bakal diambil. Ini di level 1. Berbeda dengan nanti level keempat ke atas. 4 ke atas itu udah nggak peduli harganya itu berapa. Gitu. Di level 1 ini, ya kita ngomongnya itu lu itu price taker. Ini ibaratnya kayak take it or leave it. Lu itu nggak punya kemampuan untuk menawar gaji lu. Jadi ketika ada orang di luar sana, misal lu lagi bekerja sekarang 100.000 ya, ini kayak kalau ada orang di luar sana yang pengen set 80.000, ya lu harus turun ke 70.000. Kalau ada orang yang pengen bekerja, willing to work ya buat 50.000, ya lu harus turun lagi jadi 40.000. Lu itu nggak bisa berkompetisi dalam harga gitu. Tapi ketika nanti udah di level 4 ke atas, lu itu jadi kita sebut price maker. Lu itu yang ngebuat harganya, lu itu yang nentuin lu pengen dibayar berapa. Gue pengen lu tanya ke diri lu sendiri, kapan terakhir kali lu yang tentuin harga lu pengen dibayar untuk melakukan sebuah hal? Kalau jawabannya itu udah lama banget, ya berarti lu masih di level 1 ini. Ya berarti harga lu itu masih ditentukan oleh orang lain, bukan sama diri lu sendiri. Di level 1 ya, ini lu nggak bisa bilang harga gue itu segini gitu ya. Di level 4 ke atas, ini lu bisa bilang harga gue itu segini. Dan orang lain itu nggak bisa nego sama lu. Tapi kalau level 1 ya, either yes or no gitu. Lu ambil atau enggak. Karena gue punya banyak banget demand di luar sana. Lu pengen kerja, ya buat dibayar 100.000, atau lu nggak usah kerja aja gitu. Itu level 1. Selanjutnya, orang yang berada di level 1 ini, itu berada di kurva substitusi. Ya, dimana orang-orang ini, itu sangat gampang buat digantikan. Kalau misal kita ngomong kuli, ya, ini besok juga bisa digantikan. Tapi, ya, orang yang misal tukang AC, ya ini bisa aja lebih lama. Ya, mungkin ini 2 minggu digantiin ya. Ini 1 hari mungkin besokannya. Kalau misal programmer, ya ini mungkin butuh skilled programmer banget gitu ya. Ini butuh 3 bulan. Programmer. Ya. Sedangkan misal business owner atau founder, ini nggak bisa digantikan. Gitu ya. Jadi semakin tinggi tiering lu ke atas, maka semakin tinggi bayaran lu. Dan semakin lu di atas sebelah sini, negotiating power lu itu semakin tinggi. Ini sama aja kayak kalau gue buat kurvanya kayak gini. Ini kan dari atas kayak gini, ini juga atas ke bawah kayak gini. Jadi ini tuh paling banyak demand-nya, ya paling baik supply-nya sebelah sini gitu ya. Tapi demand-nya sedikit, sorry. Sedangkan di sini, ya ini demand-nya itu baik banget gitu ya. Semua orang itu pengen bisa jadi business owner, tapi supply itu sedikit. Makanya bayarannya itu tinggi di atas kayak gini. Tapi kuli, ini bayarannya itu rendah. Demand-nya, supply-nya itu tinggi banget. Semua orang nggak bisa ngelakuin itu. Semakin gampang lu digantikan atau semakin baik supply-nya, maka semakin murah lu dibayar. Tapi semakin sedikit supply-nya sebelah sini, semakin tinggi bayaran lu. Lu harus belajar, tanya ke diri lu sendiri. Seberapa gampang buat lu digantikan? Kalau misal besok lu nggak ada, berapa lama buat atasan lu itu cari pengganti? Kalau jawabannya itu besok juga, berarti lu itu masih ada di level 1. Tapi kalau misal 2 minggu, oke lah, ini masih bisa gitu ya. Lu masih punya negotiating power dikit gitu. Tapi kalau misal lu nggak bisa digantikan sama sekali, berarti bayaran lu itu udah pasti tinggi banget. Gue beberapa minggu yang lalu ada ke China. Gue ikut bisnis tripnya bareng Pak Ahok. Dan gue di situ ya gue visit ke toko pabrik mobil. Mereka itu bilang mereka udah 98% automated. Dan setiap 8 jam atau setiap sesi mereka itu bisa hasilin kurang lebih 800 mobil per sesi. Mereka itu 98% automated dan mereka cuma punya 500 karyawan. Menurut gua, kita tuh sekarang udah tinggal di revolusi industri, di mana semuanya itu udah jadi automated. Misal gua gambar ke sebelah sini, ini ada sebuah kotak. Dulu buat pindahin kotak ini lu butuh 100 orang atau 100 tenaga. Sekarang ya, lu itu cuma butuh angkatan. Jadi misal ini angkutan gitu ya, kayak gini, ini rodanya ya. Nah gitu ya, dia ngangkatin buat kotak sebelah sini. Ini cuma butuh 1 orang yang operate. Ya, nah sekarang pertanyaannya ya, kita perlu pelajaran kan tuh perlu pelajaran ya, dimana sekarang tenaga besar itu udah nggak sama lagi dengan hasil besar. 1 orang ini bisa mindahin lebih cepat daripada 100 orang yang dorong blok ini. Kenapa? Karena kita sebut ada yang namanya itu leverage. Nah sekarang orang yang berada di level 1 itu orang yang ada di equation sebelah sini gitu ya. Ini level 1 sama level 2. Sedangkan orang yang berada di level sini ini udah di level 3 atau bahkan 4 ke atas. Gitu ya. Jadi sekarang gue pengen kalian juga tanya ke diri kalian sendiri. Apakah
tenaga yang gue habisin, energi yang gue habisin itu bisa dilipat gandakan. Ini merupakan solusi buat kalian. Kalau jawabannya itu nggak bisa dilipat gandakan ya, berarti lu tetap stuck di level 1 sama level 2 ini. Gue percaya ya orang yang level 1 ini yang menukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang, ini punya satu masalah yaitu cognitive bandwidth. Dimana orang yang kerja 7 jam, 10 jam, angkat-angkat capek setiap hari, itu udah nggak ada tenaga buat belajar skill baru atau buat belajar something new. Jadi mereka pulang kerja jam 7 atau 8 malam, capek, ya makan, bobo. Terusnya besoknya bangun lagi. Jadi mereka terpaksa. Mereka nggak bisa keluar dari circle yang kalau kita gambar kayak gini. Padahal yang mereka harus lakuin ya, mereka harus store sedikit energi ya buat mereka keluar. Terusnya mereka belajar something new atau skill yang baru, baru mereka bisa keluar dari lingkaran ini. Ada study ya dari Harvard sama Princeton. Kondisi kemiskinan, kondisi hidup susah ya secara finansial, itu menurunkan IQ sebesar 13 poin. By the way, fun fact, 13 poin itu merupakan satu hari lu bekerja, satu hari lu nggak tidur, yaitu IQ bisa turun tuh 13 poin. Jadi level 1 itu punya implikasi kognitif kita ngomong ya. Ketika lu itu butuh energi buat atau tenaga buat keluar dari level 1 ini, dari piramida ini, misal lu dari level 1 ini ya pengen naik ke level 2, ya 1 pengen naik ke 2, ini kan lu butuh energi. Tapi energi lu ini udah abis duluan di level 1. Makanya kenapa menurut gua ya buat lu naik dari level 1 ke level 2, ini stepnya itu susah banget. Gue dulu juga sering percaya ya, kenapa enggak orang yang tukar tenaganya untuk mendapatkan uang ya mereka sisihin sebagian besar waktunya buat belajar skill baru. Setelah itu mereka belajar skill baru, mereka tinggal quit dari jobnya, cari pekerjaan baru. Dulu gue mikirnya kayak gitu. Tapi kenyataannya ya orang yang menukar tenaganya untuk mendapatkan uang, mereka itu udah keburu capek duluan setelah mereka pulang kerja. Jadi mereka nggak bisa jawabannya. Dan kita juga lihat di luar sana, kenapa kalau kita cek ya, orang tuanya itu kuli, orang tuanya itu ojol, anaknya itu cenderung jadi ojol juga. Atau pekerjaan itu sama, labor work sifatnya. Karena sejak kecil ya, anaknya itu udah lihat orang tuanya itu menukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Jadi anaknya ini udah kira ya untuk mendapatkan uang, itu lu harus tukar tenaga lu. Makanya anaknya ini cenderung melakukan pekerjaan di level 1 ini. Mental model uang itu datang dari capek, ya itu udah dibuild dari umur 10. Sebelum mereka itu punya kemampuan kritis buat berpikir. Jadi setelah mereka bertumbuh dewasa ya, ini mental model yang mereka bawa. Mereka itu udah nggak berpikir kritis lagi karena sejak awal ya kepercayaan mereka itu udah ya kalau lu pengen dapetin uang ya lu harus capek. Nah caranya ya buat lu nge-shift mental model ini ya lu itu harus ngeliat orang-orang di luar sana ya yang hasilin uang tanpa jadi capek. Lu harus lihat di luar sana orang yang kerjanya cuma 1-2 jam, orang yang cuma di luar rayangan AC gitu ya, cuma ngeklik terus dapat jutaan dolar gitu ya. Lu harus sampai kayak gitu. Biar lu nge-switch mental model. Biar kepercayaannya itu di break ya. Awalnya itu lu percaya ya, tapi gara-gara lu ngeliat, oh ternyata ada orang loh di luar sana yang nggak tukar tenaga, yang nggak tukar capeknya untuk mendapatkan uang, terusnya bisa dapetin uang yang lebih banyak lagi daripada orang yang tukar tenaga. Itu dimana lu bisa naik level. Sekali lu lihat orang yang bisa menghasilkan uang tanpa menukar tenaga mereka, ya atau capek mereka, mental model lu itu bakal langsung ke shift. Selanjutnya, di level 1, tenaga lu ini linear, tapi dunia lu ini eksponensial sifatnya. Misal, di hari pertama lu bekerja, ya yang warna hitam ini merupakan upah lu. Ya, mungkin awalnya ini cukup ya buat bayar biaya hidup lu. Lu mikir biaya hidup lu itu kan kayak gini, anggapannya. Orang kan mikirnya kayak gini, biaya hidup. Tapi faktanya itu apa? Faktanya itu kan ada kenaikan. Dan kenaikannya itu kan bukan, misal awalnya itu 100. Kenaikan kan bukan plus 10, bukan jadi 110, bukan plus 10 lagi gitu ya. Bukan 120, bukan kayak gini, tapi persen. Dan persen ini sifatnya itu compound. 110 gitu ya, jadi 110, ini jadi 121, nanti naik lagi tambah 10% lagi gitu ya. Jadi ya jadi 130-an ish lebih gitu ya. Jadi ini compound. Jadi grafik sebenarnya ini bukan kayak gini, tapi grafik sebenarnya itu kayak gini. Dan itu ada potensi untuk disusul lama-lama. Harga rumah Jakarta contoh itu naik ke 15%. Biaya sekolah pendidikan anak ya itu bisa naik. Kesehatan, biaya kesehatan itu naik 2 kali lipat setiap 10 tahun. Makin lama gapnya itu makin melebar, makin sini. Awalnya itu lu pikir lu masih aman, tapi makin lama ini bahkan ada titiknya. Ya dimana lu itu bahkan kena ke momen ini. Kalau lu nggak naikin upah lu secara eksponensial juga. Atau kalau gapnya itu lu nggak bikin sejauh itu. Sebenarnya nggak apa-apa ya ada di kondisi kayak gini. Tapi yang penting gapnya itu jauh banget. Dan di level 1 ya ada yang nama itu recovery time. Ya ini sama aja kayak misal lu olahraga. Olahraga itu kan capek. Ketika lu menjual tenaga lu, ya selama misal lu ngangkat-ngangkat atau ngapain itu ya selama 10 jam. Ini lu butuh rest bisa 5 jam. Ya ini kita sebut sebagai recovery-nya. Berbeda, misal lu jualan skill lu. Skill lu ini misal lu nulis 15 menit atau ngapain pun itu. Recovery-nya itu nggak selama itu. Jadi ketika lu ada di level 1, ya recovery time lu itu sangat-sangat lama. Nah tapi sekarang ya pertanyaannya, apakah ada orang yang di level 1 ini tapi tetap kaya?
Jawabannya itu ada. Kita lihat kayak lu lihat Ronaldo, lu lihat Messi, lihat orang-orang yang menukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang, mereka itu orang kaya. Jadi level 1 ini bukan berarti kalian 100% semua yang di level 1 ini miskin gitu. Tapi orang yang ada di level 1 ini ya, mereka itu harus punya tenaga plus scarcity. Ya, alias kelangkaan. Harus langka tenaganya. Misal, tipe main tenaganya itu orang yang main sepak bola, itu kan tenaga basically. Yang lu jual itu kan tenaga lu jual performance lu. Nah, ketika lu itu menjual something yang semua orang nggak bisa, misal gue badminton itu gue bisa tepok bagus bolanya, dan 99% orang itu nggak bisa, gue ada scarcity, dan gue bisa dibayar. Jadi kalau kita gambarin grafiknya, sebelah sini, ini kan level 1. Level 1 ini juga ada piramida juga. Kalau lu pengen jadi level 1-nya, lu harus jadi level 1 di top 1% sebelah sini. Jadi apakah lu bisa jadi kaya? Jawabannya bisa, lu bisa jadi kaya. Yang kalian perlu pahamin ya, tenaga itu merupakan sebuah investasi, bukan produk. Jadi setiap kali lu menghabiskan tenaga lu harus tanya ke diri lu, apakah tenaga yang gua habisin, ya ini gua pakai buat belajar skill, atau gua pakai buat mencari uang. Investasi tenaga, ya lu itu pakai tubuh sehat lu buat belajar skill baru, ya buat baca buku, buat nonton podcast, buat datang ketemu orang gitu ya, belajar something gitu ya, datengin event, dan sebagainya. Sedangkan orang yang menghabiskan tenaganya ya alias mereka invest tenaganya atau jual tenaga itu buat langsung something, langsung jadi ojo dan sebagainya, by the way itu tetap ya nggak salah, itu bakalan terus repeat dalam kita namain aja red cycle gitu ya, mereka cuma muter-muter di situ terus aja. Jadi buat tutup ya, tenaga lu itu harus diinvestasikan buat dihabiskan. Lu harus lihat tenaga lu itu sebagai modal lu dan segera keluar dari level 1 naik ke level 2.